Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Marsa, kali ini saya berada di ruang podcast Markas Markerja 1 Podcast. Podcast edukasi dan inspirasi. Kali ini podcast perdana kita telah mengundang narasumber hebat. Nah, mau tahu nggak, sobat? Nah, sobat Markas, kali ini kita sudah ditemani oleh penggagas Markas, ya, Ibu Srikis Untari SPDMM. Beliau adalah kepala sekolah dari SDN Markerja 1. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Mia. Ya, di tahun yang baru ini pasti semangatnya pasti baru ya, Bu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Jadi semuanya harus semangat baru, tahun baru. Iya, siap. Monggo Ibu, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Srikis Untari, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, dan biasa dipanggil anak-anak ibu bapak guru itu Bukis, tapi bukan kisah seputar selebritis. Jadi Kis ini nama pendek saya. Dan alhamdulillah saya sudah hampir tahun ke-6 saya memimpin SD Margorejo 1 403 Surabaya. Saya ditempatkan di SD Margorejo 1 tepatnya pas hari guru loh, Bu Mia. Iya, betul. Hari guru tanggal November 25 ya, Bu ya. November Iya, 2019. Dan selang beberapa bulan kemudian sudah pandemi. Iya, betul. Kalau ingat waktu itu kita di bulan Maret ya, Bu ya. Bulan Maret tahun 2020 kita sudah belajar dari rumah gitu ya, daring ya. Dan kesempatan untuk ketemu sama Ibu ya mulai dari bulan November itu. Iya, Nah, kemudian habis itu kita daring sampai kurang lebih 2 tahun ya. Kita sampai sekolah yang 50% gitu ya. Baik, sekarang alhamdulillah di tahun yang baru ini Bu, kita sudah dengan semangat yang baru, kita punya markas gitu ya. Markerja 1 Podcast ya. Kita sapa dulu sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Hai Sobat Marsa semuanya. Tetap stay tune di channel kita ya. Baik, Ibu, kali ini di tayangan perdana ini kita pengen tahu nih, apa sih latar belakang Ibu untuk membuat markas ini gitu, Ibu? Latar belakang saya menggagas atau membuat podcast ini dengan nama Markas, tujuannya itu tidak apa yang muluk-muluk, tetapi saya ingin memberikan wadah, memberikan ruang kepada siswa utamanya ya, kepada ibu bapak guru, kepada orang tua siswa untuk berbagi praktek baik kepada siapapun. Nah, siapapun ini dalam arti di dalam proses belajar mengajar. Nah, latar belakangnya ketika itu yang pertama, yang kedua latar belakangnya karena sekolah Margorejo 1 ini adalah saat tahun 2022 merupakan salah satu sekolah penggerak, Bu Mia. Iya, betul. Nah, dari sekolah penggerak itu maka kita diminta oleh kementerian untuk membuat inovasi terkait dengan digitalisasi. Nah, salah satunya jadi terbentuknya ruang podcast Markas ini adalah salah satu bantuan dari pos kinerja dari yang kementerian. kita dapatkan dari Menjadi kementerian sekolah penggerak. saat menjadi sekolah penggerak. Luar biasa. Dan kenapa bisa menjadi sekolah penggerak itu pasti karena adanya ibu kepala sekolah yang luar biasa. Baik. Terima kasih, Bu Mia. Jadi itu ya Bu ya yang melatar belakangi supaya anak-anak juga terfasilitasi. Kemudian kita memang juga mendapatkan hadiah begitu ya, reward dari karena kita menjadi sekolah penggerak sehingga kita bisa memiliki gitu ya Bu ya ruang podcast ini. Baik, luar biasa latar belakangnya melalui pos kinerja. Iya betul, dari pos kinerja yang sudah kita dapatkan karena sekolah kita kan menjadi sekolah penggerak gitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu tujuan utamanya
Kalau tadi sudah melatar belakangi karena anak-anak juga sudah harus bisa bermanfaat begitu ya Bu ya untuk sekitar kita, tidak hanya siswa tapi juga untuk wali murid hadirnya podcast ini. Nah, tujuan utamanya apa nih Bu? Tujuan utamanya agar satu muncul muncul narasumber cilik yang berasal dari anak-anak. Nah, harapan seorang kepala sekolah ini narasumber muncul ini tidak berasal dari anak-anak saja, harapannya juga berasal dari ibu dan bapak guru. Juga yang paling berkompeten menjadi narasumber di luar sekolah kita, harapannya adalah juga dari kerjasama orang tua siswa. Betul. Supaya dari guru, dari orang tua siswa, bahkan dari orang-orang yang peduli terhadap pendidikan itu bisa memberikan inspirasinya terkait dengan pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan untuk Margorejo 1. Tentunya bisa nanti kita undang gitu. Baik, luar biasa, hebat sekali Bu, tujuannya mulia sekali begitu ya, untuk bisa menghadirkan bagaimana narasumber itu bisa menginspirasi kita semua sesuai dengan tagline-nya Markas ya, Margorejo 1 Podcast edukasi dan inspirasi, gitu. Luar biasa, benar-benar itu menginspirasi ya. Semoga nanti lahirlah banyak tidak hanya narasumber-narasumber cilik tapi juga host-hostnya juga Ibu. Iya, betul. Jadi host podcast tidak hanya dari guru tapi juga dari siswa. Luar biasa. Betul. Semoga nantinya podcast ini juga bisa bertahan lama begitu ya Bu ya. Baik, yang berikutnya Ibu, kenapa Ibu memilih podcast? Kan banyak nih media-media yang lain mungkin bisa seperti radio sekolah atau yang lainnya begitu. Nah, kenapa Ibu kepikiran kok podcast gitu Bu yang dipilih Bu? Nah, kenapa saya pilih podcast, Bumnya? Podcast ini kan sedang booming ya, Iya, sedang ngehit ketika ingin mengorbitkan sesuatu atau bisa lebih dekat kita gitu ya. Terus bisa agar masyarakat itu tahu apa saja sih program dari Margorejo 1 yang ada di sekolah Margorejo 1 itu. Selain anak-anak belajar di sekolah, kira-kira program yang lainnya apa sih yang bisa digali gitu ya. Kenapa anak-anak Margorejo 1 ini juara Pangeran Putri, juara karate, juara modeling. Saya yakin kalau di lingkungan sekolah itu sudah tahu. Tapi dengan media podcast ini harapannya menjadi supaya masyarakat yang ada di luar Margorejo 1 itu tahu bahwa Margorejo 1 ini memiliki aset-aset sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Nah, antara lain adalah memberikan ruang anak-anak untuk peningkatan literasi. Nah, dari podcast ini kan anak-anak bisa dilatih literasinya. Literasi apa? Bisa literasi numerasinya, bisa literasi digitalisasinya. Itu harapan saya. Dan podcast ini media yang paling mudah juga agar ibu bapak guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Baik, kalau tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa podcast harapannya bisa meningkatkan pembelajaran. Artinya nih Bu, podcast itu bisa mendukung kegiatan pembelajaran begitu ya Bu ya? Iya, tentunya pasti utamanya mendukung kualitas dalam berliterasi. Nah, anak-anak ini di Margorejo 1 ini kan Bumia ya, tidak hanya anak yang reguler saja, tetapi ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, anak yang berkebutuhan khusus ini dengan adanya podcast dia juga bisa terlayani. Karena ruang untuk mereka. Karena anak yang berkebutuhan khusus bisa jadi dia lemah di dalam literasi menulisnya, tetapi dia memiliki kualitas di literasi pronunciation-nya. Nah,
berbicaranya dia itu mahir. Betul. Nah, kalau dengan podcast kan harapannya dia ada media yang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Gitu, luar biasa. Dan ini juga istilahnya ada benang merahnya dengan AKM juga, betul. dengan TKA ini kan ada 2 mata pelajaran, ada mata pelajaran matematika dan mata pelajaran bahasa Indonesia. Antara lain dengan podcast ini supaya anak-anak terfasilitasi dalam belajar bahasa Indonesia. Luar biasa, aplaus deh buat Ibu Kis yang sudah berpikiran ya, kenapa harus bikin ruang podcast ini begitu. Nah, kalau begitu Ibu, kalau tadi memang sudah bisa mendukung gitu ya untuk TKA, untuk AKM gitu ya, sesuai dengan bidang literasi ataupun bahasa Indonesia gitu. Nah, konten apa sih Bu yang kira-kira memang pas gitu kalau untuk masuk ke ruang podcast ini gitu? Konten pembelajarannya apa kira-kira? Konten yang pas untuk masuk di ruang podcast ini bisa mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa mata pelajaran bahasa Inggris, itu juga bisa, atau praktik baik gitu ya, dan bisa mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, sekarang kan ada pembiasaan Kamis Melipis. Nah, Kamis Melipis ini harapannya anak-anak juga mahir menguasai bahasa ibu. Bahasa ibu bahasa anak-anak pertama kita nih yang harusnya sejak lahir itu anak dikenalkan bahasa ibu anak-anak itu apa? Yaitu bahasa Jawa. Nah, melalui podcast ini harapannya anak-anak nanti bisa mahir, bisa menjadi host, menggunakan bahasa Jawa, narasumber. Nanti itu. Konten yang dihadirkan itu juga bisa bahkan tidak hanya pelajaran, tapi juga ada mungkin nilai karakter, berbagi praktik baik, obrolan ringan seputar edukasi atau kegiatan anak. Praktek baik juga dari guru, dari siswa juga itu bisa melalui podcast nanti berbaginya. Betul. Harapannya kan dengan adanya podcast banyak orang melihat, tidak hanya IG yang muncul di SDN Markersi 1 ini di media, tapi juga podcastnya hadir gitu ya, biar lebih dekat sama Sobat Marsa. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan berikutnya nih, apa sih Bu manfaat keterlibatan murid dalam kegiatan podcast di sekolah? Keterlibatan murid di dalam markas ya, podcastnya Margorejo 1 ini tentunya sangat berperan Bu Mia, karena harapannya guru mengajari siswa untuk menjadi narasumber, guru mengajari siswa untuk menjadi host, guru mengajari siswa untuk bisa berbagi praktek baik dengan temannya atau dengan orang tua. Bisa jadi praktek baiknya itu dengan orang tua dan anaknya, ayah, ibu, atau bunda dengan ayahandanya, dengan anaknya, memberikan motivasi atau praktek baik yang sudah dia dapat sampai menjadi anak yang berprestasi. Nah, kebetulan kemarin itu kan di penghujung tahun juga di bulan November itu ada salah satu murid kita sudah menjadi Miss Jawa Timur. Iya, Miss Jatim. Nah, itu antara lain juga ada apa? Ada keterkaitan hubungan yang sangat baik antara orang tua dan siswa. Nah, dengan podcast ini harapan saya selaku pemimpin pembelajaran itu hadir supaya orang tua siswa lebih peduli terhadap anaknya, lebih peduli terhadap kualitas pembelajaran anaknya, dan lebih peduli peningkatan karakter pada putra-putrinya. Jadi anak-anak ini diharapkan belajar itu tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di ruang-ruang media, di keluarga juga. Betul, luar biasa Ibu. Nah, tentu ketika kita membuat podcast ini ya Bu ya, Markas ini, pastinya ada tantangan. Ya, tantangan tersendiri sampai bisa tayang perdana ini Ibu ya.
Luar biasa. Apa nih Bu kalau misalnya bisa ceritain nih, aduh tantangannya kesulitannya apa sih ini gitu ya, ya monggo Ibu. Tantangannya tentunya yang pertama itu sumber daya, Bumia. Sumber daya ini tidak hanya sumber daya manusia, tetapi sumber daya keuangan. Nah, sumber daya keuangan ini Satras juga ya, Bu ya. Sudah saya sampaikan bahwa hadirnya podcast ini tidak ujuk-ujuk langsung sampai ruangan ini. Kita bisa siaran hari ini ya, hari ini kemarin beli dan hari ini langsung dipakai tidak punya. Jadi tantangannya adalah dana ini tidak cukup sekali karena alat-alat ini sangat istilahnya sangat mahal dan dibatasi juga belanja modal di sekolah, di satuan pendidikan. Tentunya itu sebagai tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua apa? Tantangan yang kedua sumber daya manusia. Selain sumber daya sarana prasarana, yang kedua adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya terkait apa? Tidak semua ibu bapak guru saya ini menguasai digitalisasi. Betul. Karena beragam usia juga ya Bu ya. Karena podcast ini kan tentunya hadir itu terkait dengan program dari kementerian yang baru ya. Kementerian yang baru ini menginginkan bahwa di pembelajaran mendalam itu, di prinsip pembelajaran mendalam itu ada digitalisasi. Betul. Nah, di situ merupakan tantangan yang bahkan paling utama setelah nomor 1, karena tidak semua guru mahir menguasai digitalisasi. Bagaimana caranya mengatasi tantangan tersebut? Itu saya sebagai pemimpin pembelajaran tidak berhenti untuk memberikan ruang gerak. Ibu bapak guru selalu belajar sepanjang hayat dengan cara memanggil narasumber yang handal tentunya dan sering berkolaborasi dengan sekolah kita, yaitu Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Besar Guru Penggerak. Nah, BBGP itu dan BBPMP itu bisa menjadi salah satu untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan sumber daya manusianya. Oke, baik. Dan tantangan yang ketiga, Bu Mia, ini kenapa baru tayang di akhir tahun 2025, padahal sudah 3 tahun ya mendapatkan dana pos kinerja. Ini mungkin pemimpin podcast itu tidak memiliki keberanian karena kekurangan sumber daya tadi yang mendukung. Jadi untuk menjadi seorang ownernya podcast itu harus betul-betul memiliki kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan diri. Saya pasti bisa dan insya Allah pasti bisa. Di bawah kepemimpinan Ibu, foundernya ya, foundernya adalah Bukis, maka ownernya pasti akan bisa melakukan itu karena sudah dimotivasi, pasti bisa gitu ya, sesuai dengan dan insya Allah bisa. Pasti insya Allah bisa, karena kalau kita tidak action begitu ya Bu ya, ya nggak akan tahu, nggak akan bisa mengukur tuh kita mampu atau enggak gitu. Kalau kita sudah action, baru tuh kita tahu, oh iya ya ternyata kadar kemampuan saya begini, saya harus banyak belajar apa lagi nih gitu. Seperti itu. Oke, baik Ibu, luar biasa tantangannya adalah keuangan, kemudian sumber daya manusianya begitu ya. Tapi Ibu juga sudah bisa membuktikan begitu ya, bahwa kali ini tuh tayang sampai perdana hari ini tuh alhamdulillah Ibu sudah bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Nah, harapannya apa nih Bu ke depan? Harapannya podcast dengan nama yang diberikan oleh ownernya yaitu Bu Izatuddin Markas itu adalah merupakan salah satu media belajar siswa yang sangat mudah digunakan, sangat bersahabat dengan siswa,
dan sangat dekat, sangat dekat dengan siswa karena mereka seakan-akan digitalisasi gitu ya Bu, ya sering melihat YouTube juga orang tua gitu kan. Itu tidak harus hadir ke sekolah setiap hari dengan melihat tayangan-tayangan yang ada di podcast. Nantinya orang tua juga bisa tahu apa saja kegiatan-kegiatan orang tua siswa itu gitu. Bisa menyaksikan dari rumah. Betul, karena sudah digitalisasi tadi itu dan memang podcast itu kan memang sangat dekat gitu ya Bu ya, di dunia kita sehari-hari. Bahkan anak-anak mungkin dalam satu hari mereka tidak akan lepas dari screening screening time-nya itu lebih dari 2 jam dan mereka tuh kebanyakan yang saya lihat anak-anak itu juga melihat YouTube begitu. Dan harapannya kita podcast ini, Markas ini hadir untuk bisa menemani keseharian anak-anak begitu di rumah juga melalui digitalisasinya YouTube. itu. Nah, baik Ibu, kita sudah hampir sampai di penghujung nih. Apa pesan Ibu untuk sahabat Marsa, sobat Markas ini kita? Pesannya yang pertama utamanya untuk siswa, ini kepala sekolah sudah memberikan ruang untuk belajar, utamanya belajar digitalisasi melalui Markas. Harapannya anak-anak semakin mahir dalam berliterasi, baik itu literasi digital maupun literasi non digital. Yang kedua, harapannya ibu dan bapak guru beserta siswa beserta orang tua atau nartu itu bisa berkolaborasi menjadi penggagas atau menjadi pencetus ide-ide inovasi yang baru untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di Markorjo 1 tentunya Bu. Oke, luar biasa itu ya pesannya ya Sobat Markas ya, kepada kalian semua siswa-siswi ataupun juga orang tua yang kali ini melihat tayangan kami, dapat mungkin bisa merasakan apa nih pesan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Semakin rajin belajar tentunya. Pastinya, semakin kami hadir lebih dekat kepada Anda semuanya, Sobat Marsa semua, Sobat Markas semuanya, kami hadir lebih dekat, harapannya lebih bertambah wawasan ilmunya begitu ya Bu ya. Semakin belajar semakin pintar belajarnya juga. Nah, baik Ibu, terima kasih sekali untuk kesempatan sudah meluangkan waktu hari ini gitu. Sudah hadir di Markas dan melakukan kegiatan siaran langsung kali ini gitu. Terima kasih Ibu yang sudah memberikan ruang kepada kita semua untuk bisa menambahkan daya begitu ya kepada kami semua untuk bisa menambah gitu ya pengetahuan anak-anak, keterampilan anak-anak, dan nantinya harapannya pasti akan jauh lebih baik lagi. Dan saya sebagai host pertama kali ini juga mohon maaf kalau misalnya banyak belibet kata nih karena ya mohon maaf baru pertama kali kami melakukan siaran di podcast seperti ini. Baik, terima kasih sekali Ibu atas kehadiran Ibu kali ini. Semoga tayangan kita bermanfaat ke depannya. Amin. Dan kita nantikan tayangan Markas selanjutnya dengan narasumber-narasumber hebat dan inspiratif yang lain. Sekian dari saya, Nur Maromia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markas Markorjo 1 Podcast edukasi dan inspirasi. Bye bye.